Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan pada suasana Natal ini, biarlah kita menguduskan diri melalui firman, melalui doa juga. Karena apa? Karena ketika kita memberikan salam kepada banyak orang, ketika itu juga, maka damai salam itu juga ada pada orang itu. Biarlah pada suasana Natal ini, kita memberikan banyak damai sejahtera kepada orang melalui salam kita. Namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu ketika kita menjaga kekudusan melalui doa dan firman, hidup kita kemudian dikuduskan, yaitu dosa kita diampuni dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi dosa dan kejahatan. Yakinlah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kudus, bukan karena kita hebat, karena kemurahan Tuhan dan karena dibersihkan oleh firman Allah yang selalu kita dengar. Dan terlebih lagi daripada itu, melalui salam kudus itu membuat banyak orang akan dipenuhi Roh Kudus. Karena kekudusan itu akan membuat seseorang itu bisa mengimpartasikan salam itu dan kekudusan kepada juga orang lain. Itulah pentingnya sebagai orang-orang yang percaya. Kita bukan hanya saudara cuma percaya ke gereja dan memberi salam. Kalau boleh kita semakin hari semakin menguduskan dengan firman Tuhan dan melalui doa juga. Jangan jemu-jemu berdoa dan kita tetap membaca firman dan membuang semua yang tidak baik. Sehingga apa yang ada dalam firman Tuhan kita lakukan. Hati kita harus dibersihkan dari kebencian. Hati kita harus dibersihkan dari kekecewaan, sakit hati, dendam, iri hati. Hati kita harus dibersihkan dari ego kita, saudara. Supaya hati kita itu penuh dengan damai. Dan disitulah kita tahu bahwa firman akan masuk di dalam hati kita. Karena hati kita itu seperti tanah, yaitu harus menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman ditaburkan, dia akan berbuah dan banyak dan lebat, akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Namun kalau hati kita pahit, seperti tanah berbatu, seperti jalanan, apalagi seperti semak duri, kita senang. Tetapi begitu mendengar, saudara, itu tentang kesenangan duniawi dan kekhawatiran duniawi, akhirnya kita mati semuanya. Firman itu, saudara, tidak berbuah. Hati kita ini perlu berbuah melalui firman itu, supaya saudara kekudusan itu mulai nampak step by step, pelan demi pelan, mulai memberikan pikiran kita, membersihkan hati kita. Kemudian kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Allah yang kudus itu ada pada kita. Tidak mungkin kita, saudara, Allah yang kudus mau datang kepada manusia berdosa. Sebab itu ketika kita menjadi percaya, kita ditebus dosa kita, kita diampuni dosa kita melalui darah Yesus, dibersihkan sehingga Allah mau masuk dalam hidup kita. Karena Allah itu kudus, dia akan masuk kepada kekudusan. Kekudusan yang kita dapat itu karena dosa diampuni. Kekudusan yang kedua adalah satu proses, yaitu bagaimana Roh Kudus melalui firman Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam Roh Kudus. Ingat, kekudusan pertama itu karena pengampunan. Kekudusan kedua itu karena saudara kita satu proses, yaitu kita semakin dewasa melalui firman Allah dan Roh Kudus, kita dipimpinnya. Oleh sebab itu ketika kita menyampaikan sesuatu melalui kekudusan, hati kita penuh kasih kita, impartasi itu terjadi. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Kalau kita melihat ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, dimanapun juga dia selalu menjadi berkat. Seperti Elisabet, ketika dia penuh Roh Kudus, maka dia mulai menyampaikan, "Diberkatilah engkau, saudara." Orang yang penuh Roh Kudus, saudara, tidak bisa hanya mengumpat, amarah, mengutuk, tidak ada. Orang yang penuh Roh Kudus selalu akan menjadi berkat dimanapun dia berada, karena dia tahu sumber berkat ada di dalam dirinya. Kenapa kita lihat Elisabet penuh Roh Kudus? Kalau kita melihatnya, karena di dalam dirinya ada kandungan yang mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis, yaitu nabi yang besar yang mendahului Tuhan Yesus, yang membuka jalan bagi Yesus.
Ketika dia membaptis di Sungai Yordan, kemudian dia memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia lebih berkuasa daripadaku, akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Bahkan dikatakan, aku membongkok pun, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saudara, siapakah Yesus itu di atas nabi-nabi? Walaupun dia sebagai utusan seperti seorang nabi, tapi dia bukan nabi. Dia di atasnya. Walaupun dia sepertinya itu, karena dia telah mengosongkan kealahannya. Hal yang kedua kita melihatnya, bagaimana salam orang yang penuh Roh Kudus, yaitu Maria. Yang dia mengandung, dan dia dipenuhi Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus Yesus Kristus. Maka kemudian salamnya sampai kepada Elisabet. Maka anak yang di dalam kandungan melonjak, dan Elisabet penuh Roh Kudus. Inilah kalau kita melihat orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mengandung Roh Kudus dalam hidupnya, dalam hatinya menjadi rumah Allah. Saya yakin salamnya salam yang tulus, salamnya salam yang kudus, salamnya damai sejahtera, salamnya salam itu membuat saudara segala sesuatu yang dihadapi orang yang mengalami kesulitan itu tiba-tiba mencair, penuh dengan harapan. Itulah orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan saudara kita menjadi orang yang dipakai setan atau dipakai dunia. Mengajak orang ke tempat hiburan, mengajak orang mabuk-mabukan judi, mengajak orang berkelahi, mengajak orang mencuri, mengajak orang untuk gosip, mengajak orang keluar gereja, mengajak orang untuk memberontak kepada orang tua, memberontak kepada Tuhan, kepada sesamanya. Jangan lagi. Tapi kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Terutama bagi orang percaya. Biar suasana Natal seperti ini, kasih Natal ini, saudara, mengubah hidup kita. Ya, biar Natal ini, mari jadikan satu momentum. Momentum bagi kita. Untuk apa, saudara? Ya, untuk supaya kemanapun kita pergi, banyak orang diberkati. Jangan kita pergi untuk minta berkat. Jangan kita pergi untuk mencari berkat. Tapi kita pergi untuk menjadi berkat. Kalau kita melihat, saudara, Yesus tidak punya banyak uang. Dia tidak membawa uang kemanapun juga. Rasa-rasanya, saudara, kita lihat itu siapa bendaranya? Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kita lihat ke waktu Yesus masuk ke bait Allah. Dimintai untuk bayar. Biar masuk. Dia nggak punya uang. Sehingga dia suruh Petrus untuk mancing ikan. Dan ikan pertama disuruh buka mulutnya. Maka di situ ada uang, dirham. Untuk apa? Membayar biaya masuknya Yesus dan Petrus. Berarti kita melihat Yesus hampir tidak membawa uang. Tetapi kemanapun dia pergi menjadi berkat. Memberikan firman Allah. Menyembuhkan orang, melakukan mujizat. Tapi bukan hanya itu. Dia benar-benar, saudara, kalau kita lihat, mengubah setiap hati manusia. Orang yang kikir seperti pemungut cukai itu, dirubah hatinya menjadi orang yang murah hati. Kita juga melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang Farisi, orang ahli Taurat yang suka berdebat, dirubahlah mereka menjadi orang-orang yang penuh kasih. Siapakah itu? Saulus. Dia seorang Farisi dan dia juga mengerti tentang Taurat. Dia membenci jalan Tuhan, dia memusuhi, dia yang menganiaya, tapi Tuhan mengubah. Tuhan bukan membalas kejahatan. Karena saudara Paulus itu juga namanya Paulus setelah bertobat. Dia sangat membenci dan melukai banyak orang, ratusan orang Kristen saat itu dilukai. Tuhan tidak membalasnya untuk langsung dibunuh. Tuhan memberi kesempatan kepada Saulus. Akhirnya Saulus percaya dan menjadi Paulus. Dan kemudian dia memberikan hidupnya, saudara. Itulah hari ini juga kita harus tahu. Mungkin kita seorang pembenci Kristen atau kita benci dengan hal itu. Tetapi Tuhan bisa mengubah hati kita. Karena apa? Karena Yesus itu Tuhan kita. Itu akan mengubah setiap hati kita. Itulah Natal, saudara. Biar Natal ini kita dimanapun berada kita menjadi berkat. Yakinlah sumber berkat ada pada kita semuanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biar Engkau membangun kami pada Natal ini, supaya kami menjadi berkat, supaya kami boleh dikuduskan melalui satu proses, melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
hidup kami bukan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kami. Sehingga kemanapun juga kami pergi, kami meninggalkan jejak-jejak damai sejahtera, jejak-jejak kebahagiaan, keselamatan kepada banyak orang, bukan pertikaian. Di dalam nama Yesus, jikalau saudara masih punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan menyertai memberkati kita, sehingga hidup kita menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau diberkati Tuhan, pintu-pintu dibukakan, dan engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.